Begitu panen perdana pasca permajaan, ya, itu nanti kita ini, jadi kita bikin 4. Jadi satu batang udah jadi 4. Ya. Di sini semuanya melimpah. Nanti begitu panen, ini saya sisakan cuma 2 cm aja, gunting. Jadi muncullah situ, Mas. Begitu ini kerak tua, ya, kayak indigo perak sudah tua, itu saya remajakan lagi, potong. Jadi 20 semi. Satu batang ya? Satu pohon. Batang. Oh, satu pohon ini? Satu pohon jadi 20. Ini nanti kalau sudah panen berikutnya, boleh ini lebih padat, Pak. Kalau ini nanti kan ini besar, kan dipotong di sini. Munculnya nanti cabang lagi di mana? Di batang. Oh, batang yang utama? Oh, bukan di sini, Pak? Bukan. Oh, batang utamanya. Padet, di lain tempat ya, Pak ya? Iya. Padat dia munculnya. Ini ada 50. Ada yang tanya ini apa? Di musim hujan apa uretan? Uret. Kalau tanaman itu sudah besar, Pak, itu aman dari uret. Oh, kalau sudah besar ya, Pak ya? Ini dulu saya tanamkan 25.000 pohon, Pak. Ya. Indigo perak. Saya tanam bulan Maret. Uret itu masih nyerang, masih kenceng, mati sekitar 5.000. Sulami mati, digali itu uret tok. Uret itu di dalam itu ya? Iya, yang di dalam tanah itu. Akhirnya ya udahlah 5.000 itu karena sudah 2 kali nyulami mati terus, tak biarin. Nah, yang 5.000 mati itu sekarang tak isi gamal ini sekitar 2.000-2.500 pohon. Kalau sudah besar gini uret nggak mau. Oh, aman ya? Aman. Tanam perdana. Mulai bulan Januari, Februari, Maret itu kenceng-kencengnya uret menyerang. Ya. April itu mulai melemah. April mulai melemah. Mei itu insya Allah udah jarang. Oh, lebih ke apa? Musim apa? Iya, kemarau. Oh. Mulai kemarau itu uret sudah mulai melemah serangannya dia. Jadi rentan yang awal, yang masih muda ya, tanah masih muda. Banyak kali cabangnya. Ini sudah nggak bingung pakan, Pak. Tinggal sudah, populasi ya. Berapapun ya tercukupi kalau ini. Iya. Nah, terus memang ya lahan itu ya itu harus kita bikinkan jalan kayak gini. Jalan untuk mana? Supaya anak buah itu kalau toh mikul paling jauh 25 kilo. Saya tadi nyari jalannya sana juga bingung, Pak, saking lebatnya. Iya. Kalau dulu masih kelihatan, sekarang udah ini ketutup rumput-rumput. Ayam, Pak. Iya. Ayam tentrem. Ayam. Ayam. Ya modal awal dulu, Mang, Pak ya. Modal semuanya ya, butuh modal. Kecil, ya mulailah dari yang sedikit ya. Jangan begitu kecil malah nggak dimulai. Oh, itu salah besar. Berarti kalau modalnya kecil ya tetap mulai dengan yang kecil dulu, Pak ya. Misalnya yang gampang itu gamal. Gamal itu jarak tanam 0,5 meter. Untuk pagar itu bagus. Pagar rumah, mungkin pagar kebun. Terus tanah-tanah yang boleh dibilang tanah tidak ditanami di desa kan ada kadang pinggir irigasi itu kosong. Ya lapor ke perangkat, kita tanemin biar rapi, biar hijau, kan tambah bagus. Kemudian untuk peternaknya juga dapat hijauan. Ya kadang gitu peternak pas. Aduh, setelahnya nyari liar banyak gampang itu loh. Iya, gampang sih ah. Kita doyan kok. Kalau rumput liar, Pak, kita rumput liar, ramban liar, paling protein itu tetap di bawah 10%. Iya.
proteinnya hanya di bawah 10%. Sementara kita tuh mainnya harusnya tuh di 15% ke atas. Kalau mau tuh ternak gemuk, makanya banyak yang lo ternakku kok nggak gemuk. Pakannya apa? Ini sudah ramban sudah berapa banyaknya ramban sak menten Pak? Lah ya kurang. Kalau ramban saja Pak, hijauan saja sudah cukup protein sama energi, enggak perlu sentrat. Enggak perlu. Nggak itu perlu, ya? BCS 4 dapat Pak. Kita kasih 25% dari berat tubuh. Itu BCS 4 dapat. Gemuk. Ya. Enggak perlu harus nambah. Biasanya kan kurang mantap kalau nggak beli enggak ya. Enggak. Ya orang-orang lupa kalau ramban Indigo Perak cuma satu macam, katanya harus bermacam-macam. Betul, bermacam-macam itu makin bagus. Kalau yang bermacam-macam itu semuanya berkualitas. Ya. Misalnya Gamal, Indigo Perak, Lamtoro. Campur Indigo Perak, campur Lamtoro, campur Kaliandra. Ya. Ya bagus. Tapi kalau nyampurnya sampah. Ya cuma dapat. Ya jadinya ya sampah. Itu loh. Ya mending dia tunggal. Daripada tapi unggul, dicampur tapi sampah semua. Yang dicampur kalau sampah semua. Ya beberapa waktu ada yang tanya, Pak, pakan saya sudah sentrat, saya pakai polar. Terus saya campur jungle. Yo eman polare Mas, saya gitu. Lo jungle itu sampah. Intinya kalau sampah yang dimasukkan tetap keluarnya sampah ya. Garbage in, garbage out. Nggak akan bisa Pak. Ya. Cuma dapat mungkin apa ya Pak? Kenyang tapi tidak ada gizinya tapi ya. Tujuan kita ternak apa? Apa hanya memelihara nyawa? Atau kita ada pertumbuhan daging kan yang jadi tolok ukur kan pertumbuhan daging. Kalau kasih sampah nggak jadi daging ya Pak ya. Waduh. Ada yang tanya ini Pak, dikasih Indigo Perak nggak mau. Ternak itu kalau memang nggak pernah pasti nggak mau. Ya. Sama dengan saya makan spaghetti. Ya nggak pernah. Saya muntah. Ya. Kasih spaghetti itu saya muntah. Karena nggak biasa. Dan itu pernah saya coba mual langsung. Indigo Perak kalau dia sudah kenal, katakan tadinya dia makannya rumput. Kasih Indigo Perak pasti susah. Begitu dia doyan ngelihat rumput, dia nggak mau nyentuh. Karena dia milih yang enak. Pelatihnya gimana Pak? Ya kita selipkan sedikit-sedikit 5%, 10%, terus. Meskipun seminggu Pak. Jadi ya seminggu. Wah, seminggu jadi. Saya dapat ternak, saya ngambil dari temen di Jombang. Itu pakannya dia murni hanya tebon kering dengan sentrat. Ya. Sentratnya memang full. Tebon kering itu dia hanya untuk butuh serat. Nyampe di kandang saya kasih Indigo Perak, belas nggak mau. Saya bilang ke anak buah, Retno, rumput liar dengan tebon-tebon kering ya dimakan. Selipkan Indigo Perak. Hanya 1 minggu Pak. Habis itu rumput dia nggak mau sama sekali, dipilih. Kalau sekarang kebalikannya Pak, dari abah kan sudah bagus, dibeli orang, dikasih yang biasa gimana Pak? Nah, jadi gini Pak, ada yang bertanya, ternak itu kalau kecil pakannya sentrat, begitu dewasa pakannya rumput, itu nggak bisa besar. Saya ulang. Kalau ada yang bertanya, Pak, kalau di tempat sampean kan sentratnya bagus-bagus, sehingga ternak itu tumbuh bagus. Begitu masuk ke kandang lain, hanya dipakan rumput, itu kan nanti jadinya jelek. Itu kebalik Pak. Daripada kita ngambil ternak yang asli makan rumput, terus kita gerojok sentrat, ini nggak pernah bisa bakal jadi. Tidak akan pernah bisa jadi. Jadi pondasi awalnya. Pondasi awal Pak. Ya sama dengan manusia. Kenapa dia balita sih? Balita itu kenapa posyandu sih? Karena memang. Nah, terus setelah kayak sampean tidak pernah lagi posyandu. Kenapa? Karena pondasi sampean sudah dibentuk permanen pada saat sampean balita. Nah, pernah saya sampaikan pembentukan rumah permanen itu hanya 2 bulan Pak.
Ini nanti dibawa dia kelak dewasa. Umur 2 bulan ya, Pak? Umur 2 bulan tuh harus terjadi harus apa, rumennya harus sudah rumen permanen. Nah kalau cuma dikasih rumput, rumennya bukan rumen permanen, Pak. Nanti setelah dia dewasa dikasih sentrat kayak apapun, nggak akan pernah bisa besar. Gemuk iya, besar nggak bisa. Karena kecentet. Jadi kalau yang awalnya sudah bagus, kasih awalnya sudah bagus. Kalau ternyata kondisi di lapangan dikasih rumput dan sebagainya, hasilnya lebih bagus. Bagus, Pak. Daripada yang kemarin saya, sama sekali awalnya tidak dikasih rumput. Saat pulang yang bulan lalu saya mampir di Jember, Pak. Kan ada ternak saya lepas di situ. Aduh, namanya si Kaisar, nama ternak itu. Umur sekitar saya pernah lihat itu 14 bulan yang di share Mas Anton tuh kalau jalan. Jenengan Pak Mas Anton ya? Bobot sekitar 90, Pak. Pakannya 100%, 100% rumput liar. 100% rumput liar. Tapi pondasi awalnya sudah disiapkan. Cuman rumput liar dia ngasihnya 4 kali sehari. Oh. Jadi ngarit banyak banget. Iya. Ya tetap tercukup. Karena rumennya sudah terbentuk, Pak. Rumen itu sudah terbentuk. Jadi justru pada saat kecil dia harus dirawat sedemikian rupa, nggak beda dengan manusia. Kenapa sih harus posyandu? Agar kelak dia dewasa itu pertumbuhannya bagus, nggak kena polio, nggak kena penyakit ini itu. Istilahnya sudah siap. Ya, jadi justru saat kecil itulah dia harus, memang dia pondasi awal. Nah nanti begitu dia makannya hanya sekedar, ya itu saya buktikan kemarin. Tetap tidak bisa ya, Pak ya. Kalau pas awalnya hanya sekedar. Saya sudah nguji coba, Pak Bambang. Sudah dipraktekkan ya, Pak ya. Saya ternyata sudah nguji coba 5 ekor. Saya ambil di peternak, bagus ternak itu. Induknya bagus, pejantannya bagus, anaknya bagus di usia 3 bulan. Saya ambil 5 ekor, saya bikin uji coba. Pakan saya samakan dengan yang lain. Boleh dibilang pakan full 24 jam sentrat itu 24 jam saya berikan. Hijauan indigo pera naik maksimal hanya 4 kilo. Dan bukan hanya sebulan, sampai bulan sampai umur setahun hanya mentok di angka 4 kilo per bulan. Dibanding kalau yang punya saya 7 kilo ke atas. Jadi awal belum terbentuk itu tadi, Pak ya? Karena itu bisa, ya. Pak. Itu bukti. Saya kan karena saya nggak sekolah, Pak ya. Saya nggak ngerti bagaimana bentuk rumen apa. Saya nggak ngerti. Saya lebih baik saya nyoba. Wah, tak coba. Kok hasilnya kayak gini ini loh. Padahal pakannya istimewa ya. Iya. Pakan istimewa. Naik 3 kilo, 4 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Kadang 2 kilo cuman. Badannya bundir. Gemuk. Nggak bisa besar. Tulang nggak naik. Punggung nggak manjang. Wah, ini ya harus yang lebih utama harus recording ya, Pak ya. Usia ternak itu, Pak ya. Di kandungan 2 bulan sampai umur 5 bulan itulah menentukan dia nanti dewasa kayak apa. Oh, pas di kandungan ya, kandungan 2 bulan sampai 5 bulan. Sampai lahir anak umur 5 bulan, itulah yang menentukan masa depan ternak itu sendiri. Jadi kalau manusia dia sudah divaksinasi komplit, dia posyandunya rutin, kebutuhan nutrisinya udah. Kalau untuk ukuran ternak itu, mulai dari kandungan usia 2 bulan sampai dia lahir, kemudian sampai dia usia 5 bulan. Berarti usia kepentingan 2 bulan harus induknya di ini juga, Pak ya, diistimewakan lah ibaratnya. Grosok makan, Pak. Iya. Grosok makan itu luar biasa, karbohidratnya tinggi. Karbohidrat yang tinggi, dan pakan itu harus berlebih. Jadi tidak bisa sampai habis, harus pagi itu ada lebih. Ukurannya lebih ya, ukurannya harus lebih. Itu kalau kita mau mencetak, katakan mencetak juara. Makanya saya mencetak juara itu nggak sulit. Kemarin berapa juara, Pak? Bawa 3 atau 4 piala, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gampang kok, ya itu tadi. 2 bulan penting. Perlakuan khusus sampai umur anak lahir umur 5 bulan.
sampai anak lahir umur 5 bulan. Nah, itu sudah ke depannya dia tangguh lah Pak ya. Iya, sudah pasti bisa besar. Yeah. Itu yang saya heran si Kaisar kemarin saya mampir itu. Masya Allah. Itu kecilnya juga di ini apa? Waktu sebelum 5 bulan. Iya. Oh, mulai ini. Jadi pas dibawa ke sana setelah dia kelas-kelas super. Dia mendekati 50 itu Kaisar itu 5 bulan. 48 dan 49 kilo. Kan nggak salah kemarin apa sih? Dari kandang yang tidak muncullah ini apa itu loh komentarnya apa itu? Oh ini. Jadi seperti itu. Jadi pemahaman rekan-rekan yang mengatakan bahwa kalau sudah pakannya bagus sejak lahir begitu oleh pakan elek enggak. Ya tetap bagus. Cuman dia akan berbeda kalau bagus terus pakannya. Oh ya, iyalah. Akan lebih buruk hasilnya apabila kecilnya enggak keurus, gede digrojoko pakan kayak apa gak iso gede. Ya. Ya kenapa sih wong zaman biyen itu pendek-pendek penting-penting. Ya kecilnya kurang saiki gede anak-anak dhewe wis mesti tingginya lebih karena dia ketercukupan gizi. Sebetulnya kan di situ karena kecilnya nggak salah asuh. Iya. Masuk akal ini Pak. Iya. Saya mikirnya itu pakai logika Pak. Aku nggak percaya. Begini dicoba. Tak ini tak coba. Bener nggak kayak gini? Bener nggak kayak gini? Masuk akal teman-teman ya, masuk akal logikanya masuk kata Mbah Amin Rais ini. Orang-orang bilang Amin Rais. Ada aja. Yang repot Abah Nursena ini. Jadi ya kita kalau beternak untuk betul-betul mantap pencarian ya siap. Iya, kecil pun tetap harus ya, harus siapkan uang pakan ya. Kalau umpamanya modal kecil, dirintis lah mulai. Ya. Dirintis mulai awal. Ya. Ini teman-teman gerintis itu kayak pakai lahannya perhutani kayak gitu Pak. Lahan perhutani, kan lahan misalnya punya tuan-tuan tanah yang nggak terurus, pagernya dibikinkan dari pohon gamal gini, tanamnya jarak 40 cm atau 50 cm rapet gitu. Gamal ini pohon yang paling toleran Pak. Dia mepet dengan pohon kopi jarak 30 cm, kopi nggak terganggu. Ini tanaman yang paling toleran, akarnya nggak merusak tanaman lain. Ya. Jadi tidak masalah ya Pak ya untuk tanaman apa selingan perkebunan. Kalau kan pohon misalnya gede-gede yang punyanya perkebunan perhutani ini nanti tergendala nggak Pak kalau ditanam di sela-selanya karena matahari kurang? Kalau tanah matahari kurang kita mainnya di gamal Pak. Gamal ya? Gamal masih bagus Pak. Matahari nggak perlu 100%. Kecuali kalau indigo perak dia butuh 100%. Oh. Kalau ini 40-50% itu yang saya tanam di Wonorejo itu kan di bawahnya pohon-pohon durian yang pohon durian ini gede-gede itu. Ya. Matahari dia paling dapat 20-30% aja. Tapi suburnya wah nggak karu-karuan. Nggak bisa kepanen juga. Ada 5.000 pohon. Kakean pakan bingung. Saya lebih baik Pak. Lebih ya. Tidur saya nyenyak. Kalau enggak ya kayak gini nih saya pembenahan ini harus saya tunggoni. Pembenahan untuk peremajaan harus sesuai target. Ini sudah 3 lokasi yang diremajakan. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Ya berlebihan, sangat berlebihan. Lebih baik berlebihan Pak ya daripada kekurangan ya. Daripada kurang. Nah, kalau lebih kan kita bisa bantu tetangga. Kalau akhirnya terlalu tua Pak, misalnya di Wira belum sempat panen, apa ya bisa dimakan? Ya tetap bisa dimakan Pak. Cuman kalau sudah kelewat tua itu kan nutrisinya turun. Itu sudah kandungan nutrisinya yang turun ya. Tapi kalau pun turun tidak sampai di bawah 15. 20% itu tidak mungkin kalau indigo perak. Paling dia turun 2-3% aja. Begitu kelewat masa panen itu. Kemarin saya bikin uji coba Pak. Ya. Saya pakai tangkai indigo perak, saya ambil daunnya, saya jemur. Tangkainya ya Pak ya? Saya timbang 1 on. Kemudian saya jemur 1 hari udah kayak kerupuk. Terus saya timbang. Jadi berapa? 3,5.
3,5 gram. 350 gram. Ya. Dari awalnya berapa tadi, Pak? Dari 1 on. 1 on. Dari 100 gram. Ya, 100 gram 35. Ya. Hari kedua saya jemur lagi. Tetap. Berarti sudah kering. Berarti kan indigo perak ini kadar air kisaran 65 sampai 70. Ya. Betul. Setelah dikeringkan kan tinggal tadi 35. Kadar airnya sangat rendah, Pak. Lebih tinggi, gamal masih lebih tinggi. Ya. Kalau gamal lebih tinggi dia. Gamal lebih tinggi sedikit. Indigo perak kadar airnya ternyata rendah banget. Cara nyucinya gitu, Pak ya, yang secara gampangnya. Saya perkirakan ya 30% itu loh. Ya. Jadinya kering. Jadi kadar air itu 70%. Ini masih dipupuk, Pak? Rencana saya untuk yang baru peremajaan ini saya pupuk. Kalau yang ini enggak, Pak. Enggak, ya. Pak. Wah, udah lewat subur gini. Udah subur banget. Kan yang pas peremajaan yang dulu kan sudah dipupuk, Pak ya? Pas dulu sudah. Ya, tinggal motongin aja. Oh iya, Pak. Ada yang nanya kalau dikasih Roundup, itu pengaruh gak ke ininya, Pak, tanamannya, Pak? Mungkin Roundup kan. Roundup kalau terlalu sering itu pasti berpengaruh. Ya. Nah, untuk mempengaruhi Roundup itu kan bentuknya artinya kan terjadi residu di bawah. Tapi terhadap tanaman ini enggak. Yang tanaman atas enggak masalah. Enggak seberapa banyak sih. Ya. Kecuali kalau kita Roundup tiap bulan kita Roundup. Nah, itu bermasalah. Lo ngeroundup belum tentu 2 tahun sekali. Cuma pas awal tanam ya. Habis itu kalaupun toh kita kewalahan rumput, kalau ini pernah saya gramason kan enggak ini. Dia hanya bakar daun aja kalau gramason. Oh, kalau gramason cuma bakar daunnya, tapi akarnya tetap. Kalau Roundup sampai turun ke akar, makanya jadilah residu di bawah. Kalau Roundup itu sampai ke cuma di daunnya ini apa sampai ke tanahnya, Pak? Enggak, daunnya aja. Daunnya cukup daunnya ya. Gramason pun sama. Gramason itu kan hanya bakar daun, menghambat pertumbuhan. Dihambat. Tapi kalau Roundup itu membunuh. Nah, membunuh itu sampai ke akar, makanya jadilah residu di bawah. Ya kalau ngeroundup cuman 2 tahun belum tentu. Belum tentu 2 tahun. Tanam awal. Karena kita nggak mau kita perang dengan dengan gulma, Pak. Tanaman kalau sudah diserang dengan gulma itu kewalahan. Kewalahan banget. Akhirnya biayanya lebih besar kalau kita suruh orang bersihkan, tenaga manusia lebih besar. Akhirnya kita Roundup aja bersih kita tanam. Nah, ya kalau sudah teduh gini kan rumput tidak tumbuh kan. Rumput mati dengan sendirinya. Ini nggak ngaruh ya, Pak ya. Karena kan konsentrasinya juga sedikit. Ini teduh kalau di bawahnya di kamera ini. Ini kalau diteruskan sampai kayak apa, Pak? Pohon ya, Pak? Kayak mahoni itu besarnya. Bisa besar, Pak. Saya mahoni itu ya. Teman ada tanam itu sebesar pohon kelapa sampean. Kalau tanam sendiri depan rumah gitu bisa besar, Pak. Besar. Ada macam-macam katanya, Pak ya. Indigo perak itu ada macam-macam katanya. Ada banyak macamnya, Pak. Kalau ini yang dipakai untuk tanah pakan ini yang indigo perak. Spesial pakan ini, Pak. Yang Singlo perak atau apa bahasa aslinya saya nggak jelas. FP. Oh iya. Indigo perak soleneal apa? Itu. Oh, iya. Yang untuk pakan yang ini. Kalau yang bentuk daunnya, kalau yang beracun itu, Pak, bentuk daunnya panjang. Enggak pendek-pendek gini, dia memanjang. Itu ada temen di Jombang salah tanam itu 2 hektar, Pak, nggak dipanen sama sekali. Begitu dipanen perdana itu habis. Kasihkan ternak habis, mati semua. Ternyata indigo peraknya tapi kan yang beracun itu. Biasanya tidak ada yang jual itu, Pak ya. Kalau di teman-teman jual bibit indigo perak itu kan, masa tega sih orang jual yang beracun? Iya, maksudnya kan enggak kemungkinan ketemu yang beracun sedikit ya, Pak ya. Kalau menurut saya sih enggak mungkin lah orang jual yang beracun itu kayaknya sudah enggak mungkin lah. Enggak mungkin.
Kalau temen itu yang Jombang itu yang dia tanam, dia tuh minta ke kawan. Oh, bukan hasil beli? Bukan beli bibit dia. Dia minta ke kawan. Nah, kawannya ada tanaman indigo pera yang untuk pewarna batik itu. Nah, itulah yang dipakai. Siap, monggo Mas, lanjut. Dia pakai apa, mobil? Saya bawa motor ini. Oh, kita ke kandang ya Pak ya? Iya, kandang Pak. Kayaknya tadi ada suara mobil Pak. Kok kayaknya ada suara mobil tadi? Oh, di pojok sana, nggak tahu, tak pikir sampean tadinya. Oh. Bahwa kalau itu bukan kuning karena potel kan? Oh. Yang kayak gini loh Pak. Gamalnya kalau sudah itu kayak gini ini sudah mulai kuning. Jadi ini nanti pun kuning terus, sekalipun tumbuh kuning terus. Nah, ini harusnya sudah waktunya panen nih. Potong segini. Jadi tidak bakalan ya gemuk Pak ya. Kalau sudah gini ya ini kalau nanti sudah mulai kuning ini hanya tambah panjang ini kuningnya terus naik. Oh artinya iya. Sudah nih. Ini kan sudah waktunya panen ini. Jadi sampai menunggu kuning. Kalau sudah kuning di atas nambah, kuningnya juga naik juga. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah melihat lokasi HMT-nya Abah Sutris dan kita banyak ilmu tentang tanaman indigo pera, tanaman gamal, dan ini tentunya bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jadi ini kita lagi masuk ke sana, banyak hal baru yang disampaikan oleh Abah yang tentunya ini bisa memberi tambahan ilmu bagi peternak semuanya. Tetap ikuti channel BP Nursino channelnya peternakan. Semoga channel ini terus bisa menyebar inspirasi tentang dunia peternakan buat teman-teman semuanya. Kita lanjut ke kandangnya Abah. Lumayan ngos-ngosan karena tadi kita jalan ke tengah sana. Monggo lanjut berikutnya.